Halo pemirsa, Nusantara Kini menyapa Anda dengan informasi penting dan menarik. Bersama saya, Puri Anindita, inilah Nusantara Kini selengkapnya. Longsor Pandeglang, satu rumah ambruk akibat pergeseran tanah. Rapat pleno rekapitulasi suara Kota Jayapura berlangsung ricuh. Pengadilan Tinggi Tipikor Surabaya menjatuhkan tuntutan penjara 6 tahun 4 bulan kepada Ahmad Mudlor Ali, Bupati nonaktif Kabupaten Sidoarjo. Ribu pekerja migran Indonesia tercatat menjadi operator judi online di Kamboja. Satu rumah ambruk akibat tanah longsor di Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang. Tanah longsor juga menyebabkan pergeseran tanah yang merusak sejumlah rumah warga. Kondisi rumah milik Juju, warga kampung Cikadeun, Desa Kadudampit, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, ambruk akibat pergeseran tanah pada Senin pagi. Kerusakan terjadi pada bagian dapur yang hampir rata dengan tanah. Pergeseran tanah terjadi akibat hujan deras sepanjang hari yang mengguyur wilayah Kabupaten Pandeglang sejak sepekan terakhir. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai 15 juta rupiah. Keluarga korban mengatakan, peristiwa rumah ambruk terjadi sekitar pukul 7 pagi. Seluruh anggota keluarga selamat, namun untuk sementara penghuni rumah akan mengungsi ke rumah saudara. Jam berapa terjadinya? Jam 7, jam 7-an. Hujan kan nggak berhenti, gede. Ada air dari sono kan gede itu. Nggak ketampung, air dari jalan raya, buangnya ke sini semua. Akhirnya beginilah, longsor sini. Berarti ini ketarik atau gimana, Pak? Bergerak tanahnya, bergerak, ketarik. Nah, Pak, waktu kejadian ada orang nggak di rumah, Pak? Ada, tapi udah tahu deh itu. Sementara Sekretaris Camat Saketi sudah melakukan pengecekan terhadap rumah milik Juju tersebut dan akan segera mengajukan perbaikan ke instansi terkait. Selaku Sekretaris Camat, ketika mendapat laporan dari warga kaitan dengan bencana rumah yang longsor, kami, Pak Kapolsek dan Kepala Puskesmas mewakili Pak Camat sudah turun. Dan upaya pemerintah kami akan mengusulkan terhadap pemerintah daerah. Mudah-mudahan segera dapat ditindaklanjut. Sekretaris Camat Saketi mengimbau kepada masyarakat, khususnya yang bermukim di pinggiran sungai, untuk tetap waspada, mengingat hujan deras sepanjang hari masih terjadi di wilayah Kabupaten Pandeglang. Yusuf Kurnia, Jawa Post TV, Pandeglang, Banten. Puluhan lapak pedagang buah di Pasar Induk Rau, Kota Serang terendam banjir pada Senin sore. Dagangan mengambang hingga rusak dan tidak layak jual. Banjir kembali menerjang puluhan lapak pedagang di Pasar Induk Rau, Kota Serang. Banjir di Pasar Induk Rau bukanlah yang pertama kali terjadi. Menurut pedagang, setiap kali turun hujan, lapak pedagang selalu kebanjiran hingga membuat dagangan rusak. Tidak hanya drainase yang buruk, tumpukan sampah juga menjadi penyebab banjir lantaran para petugas sampah kerap lalai dalam mengangkut tumpukan sampah. Sementara salah seorang pengendara mengaku kerepotan melintasi akses jalan Pasar Induk Rau lantaran genangan air yang cukup dalam. Tapi sejak pagi nih, Pak? Iya, hingga jam 6. Udah berapa kali, Pak, sejak musim hujan? Waduh, ini mah udah berapa kali aja. Tiap kali turun hujan ya? Tiap kali hujan, banjir, banjir. Solusi? Kalau menurut Jokowi mah jelas turun. Ini mah kan enggak. Sampahnya aja nggak pernah diangkut. Apa nggak kurang gaji apa gimana itu? Oh, sampahnya numpuk berarti? Sampahnya mau numpuk kayak begitu nggak pernah diangkut. Jadi menyumbat aliran air, Pak? Nah, itu mampet semua solok-solokan itu nggak pernah di. Ya, ini nih nggak pernah disurvei. Kok motornya waduh, banjir. Oh, udah berapa lama, Pak? Udah berapa lama banjir, Pak? Udah 3 jam. 3 jam. Bapak mau kemana? Mau ke Serang, ke Pekalongan. Harapan Bapak, Pak? Hah? Harapan Bapak pemerintah? Harapannya? Ya, perbaiki apa gimana? Haruslah diperbaiki itu.
Kita ke wilayah lain, Menteri Sosial Republik Indonesia Syaifullah Yusuf mengunjungi korban banjir di tempat pengungsian Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Gus Ipul memastikan korban banjir sudah mendapatkan bantuan dan keperluan selama di pengungsian. ribu jiwa terdampak banjir di 6 kecamatan di wilayah kota dan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Hingga saat ini masih menggenangi rumah, fasilitas umum, dan jalan desa. Menteri Sosial Republik Indonesia Syaifullah Yusuf mendatangi Desa Jarangan, Kecamatan Rejoso, karena menjadi desa paling parah terkena banjir. Ada sekitar 200 kepala keluarga masih mengungsi di tenda penampungan yang didirikan Kemensos. Rumah mereka masih tergenang banjir setinggi 40 cm. Pendistribusian bantuan dinilai sudah tepat sasaran, mulai dari baju ibu-ibu, anak-anak, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya. Selain itu, Mensos akan menggelontorkan bantuan kepada korban banjir sampai air banjir surut. Semua kebutuhan mereka yang terdampak bisa dicukupi, mulai dari makanan, minuman, dan juga pakaian, obat-obatan, ya kan? Terutama untuk anak-anak dan ibu-ibu. Anak-anak juga harus ada psikososial supaya mereka tetap riang gembira meskipun di tengah-tengah suasana yang banjir. Sementara itu, pengungsi mengaku bantuan sudah diterima secara merata. Mereka tidur di tenda-tenda pengungsian yang sudah didirikan Kemensos. Mereka berharap air banjir secepatnya surut agar warga bisa kembali beraktivitas dengan normal. Abdul Majid, JTV, Pasuruan, Jawa Barat. Bencana banjir dan tanah longsor mengintai sejumlah daerah di Jawa Timur. Salah satunya adalah wilayah Pacitan. Kepala Pelaksana BPBD Pacitan Erwin Andriatmoko memprediksi intensitas curah hujan di wilayah Kabupaten Pacitan diperkirakan cukup tinggi hingga akhir Desember nanti. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko terjadinya bencana seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, dan pohon tumbang. BPBD Pacitan juga menekankan pentingnya mitigasi bencana sejak dini untuk menekan risiko yang mungkin terjadi. Kita tetap mengacu kepada perkiraan BMKG, yang mana untuk sebagian besar wilayah Jawa Timur termasuk Pacitan ini di Desember ini masih mengalami cuaca ekstrim, yang tentunya dengan curah hujan yang tinggi cenderung ekstrim, angin dan lain sebagainya, potensi bencana baik itu banjir, tanah longsor, angin puting beliung masih akan mungkin terjadi di Pacitan minimal sampai akhir tahun ini. Kalau sejauh ini seperti apa Pak dampak dari kerusakan yang sudah terjadi? Ya, alhamdulillah kalau kita mengacu kepada kejadian di tahun sebelumnya di bulan yang sama, kejadian yang ada di Pacitan ini ada kecenderungan untuk menurun dibanding tahun 2000. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghimbau masyarakat mewaspadai penyakit pneumonia, diare, dan demam berdarah yang bersifat menular pada saat puncak musim penghujan di sebagian besar wilayah di Indonesia. Menurut Budi Gunadi Sadikin, kewaspadaan orang tua dan orang dewasa diperlukan sebagai upaya mencegah terjangkitnya pneumonia dan diare serta demam berdarah dengan cara membudayakan hidup bersih dan higienis. Menkes juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mengkonsumsi obat khusus tanpa resep dokter seperti obat jenis antibiotik. Penyakit yang paling banyak kena itu di masyarakat kita ya, terutama anak-anak tuh pneumonia sama diare. Ya itu juga ada hubungannya sama antibiotik tuh, pneumonia sama diare. Jangan buru-buru kemudian minum antibiotik. Nah, gimana cara mencegahnya? Ya harus hygiene ya, kebersihan itu mesti dijaga. Rajin cuci tangan, jangan jalan-jalan ke tempat kotor. Kalau jalan ke tempat kotor juga mesti pakai sendal sama sepatu. Dan biasanya satu lagi yang di luar pneumonia sama diare, biasanya kalau terjadi transisi musim seperti ini di Indonesia demam berdarah masih naik. Jadi teman-teman juga mesti pastikan jangan ada air tergenang supaya nggak jadi ini. Bencana alam yang melanda Sukabumi, Jawa Barat menyisakan duka bagi keluarga almarhum Bribka Miftahul Rohman asal Kabupaten Cirebon. Bribka Miftahul Rohman gugur setelah menolong korban bencana banjir di Sukabumi.
Jenazah Bribka Miftahul Rohman asal Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dimakamkan di kampung halamannya. Almarhum gugur setelah menolong warga korban bencana banjir yang melanda Kabupaten Sukabumi. Almarhum meninggalkan 1 istri dan dikaruniai 2 anak yang masih kecil. Ucapan bela sungkawa lewat karangan bunga berjejer di depan rumah keluarga almarhum. Bencana alam yang melanda Sukabumi menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga almarhum Bribka Miftahul Rohman. Ibu almarhum berfirasat sebelum ditinggal anak kesayangannya untuk selama-lamanya. Sementara istri almarhum sempat bertemu untuk terakhir kalinya di rumah sakit tanpa sengaja. Istri almarhum bertemu ketika hendak memeriksakan kesehatan keluarganya. Namun tiba-tiba terdengar ada yang memanggil dari ruangan instalasi gawat darurat, yakni panggilan dari suaminya sebelum menghembuskan nafas terakhir. Pas dari cuma dadakan kabarnya kakak saya Mbak Yusuf masuk ke rumah sakit. Ya tiba-tiba langsung telepon sama istrinya. Pas jam 7:30 atau jam 8-an telepon balik lagi. Ya kok udah nggak ada. Dia itu baik di mata mereka, ngerasa dirangkul, selalu dibantu. Kalau ada masalah apa-apa, banyak sekali temannya yang istilahnya sangat membutuhkan dia. Menurut adik kandung Bribka Miftahul Rohman, sebelum kakaknya meninggal dunia, beberapa anggota keluarga sempat mendapatkan firasat. Sang ibu terlihat lemas dan tidak seperti hari-hari biasanya. Selang beberapa saat kemudian, keluarga mendapatkan kabar Bribka Miftahul Rohman berada di rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Udin Pepe, SMTV, Cirebon, Jawa Barat. Jelang Natal, Bandara Suta siapkan ruang bermain anak. Nusantara Kini segera kembali. Capek, dada terasa sakit, kaki kesemutan dan baal, sering buang air kecil, lemah syahwat, dan menderita luka yang tak kunjung sembuh? Waspadalah, bisa jadi Anda terkena penyakit diabetes. Atasi segera penyakit diabetes Anda sekarang juga. Herbates, herbal diabetes Anda. Jelang perayaan Natal tahun ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang melalui Angkasa Pura Indonesia menghadirkan pohon cemara raksasa di area Terminal 3. Tidak hanya itu, demi pelayanan kepada para pengguna jasa khususnya, anak-anak pengelola juga menyediakan tempat bermain anak. Tentu saja untuk anak-anakku. Dalam meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa moda transportasi udara, Angkasa Pura Indonesia yang bekerjasama dengan Toys Kingdom merubah dekorasi khususnya di area Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang dengan pernak-pernik Natal dan kehadiran Santa Claus hingga pohon cemara raksasa menjelang Natal tahun 2024. Asisten Deputy Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, Holik Wardi mengatakan dalam menyambut perayaan Natal tahun 2024, Bandara Suta kembali bekerja sama dengan Toys Kingdom untuk memberikan fasilitas ruang tunggu bermain untuk anak-anak.
Di area Bandara Suta terdapat 2 titik lokasi area bermain, mulai dari pintu 5 keberangkatan domestik dan pintu 3 Terminal 3 Bandara Suta. Kali kedua ya, kalau tidak salah saya ingat, kerjasama antara Bandara Soekarno-Hatta Angkasa Pura Indonesia dengan Toys Kingdom. Dan memang kali ini tidak hanya di Bandara Soekarno-Hatta, di bandara-bandara lain pun diselenggarakan. Nah, khusus di Bandara Soekarno-Hatta ini memang antusias dari penumpang sangat bagus. Kalau kita lihat dari event sebelumnya, nah, itu memberikan inspirasi juga ke kami bahwa memang selain penumpang itu mau berangkat, tentu harus ada pengalaman yang menyenangkan, terutama untuk anak-anak. Nah, dengan Toys Kingdom ini kita menjalin kolaborasi dengan baik, sehingga feedback dari penumpang terhadap event ini sangat baik. Sementara General Manager Marketing Communication Toys Kingdom, Ellen Widodo mengatakan, area Christmas Play Experience yang dihadirkan merupakan inisiatif untuk menyemarakan libur Natal dan Tahun Baru 2025 bagi keluarga yang akan bepergian. Konsep kolaborasi yang diajukan oleh Infinity Airports untuk mengusung liburan Natal dan Tahun Baru. Makanya kami mengusung tema Christmas Play Experience dari Bu, ini kan kali kedua nih Bu. Apakah memang pada saat yang pertama kemarin progresnya cukup baik atau gimana? Sangat baik. Dan kami berharap dengan tadi Bapak sudah menyebutkan akan ada lonjakan lagi di menjelang tahun, kita akan berharap lebih baik lagi kerjasamanya. Selain di Bandara Suta, Toys Kingdom juga membuka ruang tunggu bermain anak di 2 bandara lainnya, seperti Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur selama tanggal 4 Desember hingga tanggal 15 Februari 2025. Dengan adanya event tersebut, diharapkan pengguna jasa penerbangan di Soekarno-Hatta meningkat signifikan. Hakina Jili, Jawa Post TV, Tangerang, Banten. Beralih ke informasi lain, harga sayur mayur di Pasar Tos 3000 Lubuk Baja, Kota Batam naik hingga mencapai 90%. Cuaca ekstrim menyebabkan stok sayuran menipis dan menjadi salah satu sebab harga sayuran tinggi. Seperti sayur kangkung, pedagang sebelumnya menjual di harga 8 hingga Rp10.000 per ikatnya dan saat ini dijual seharga Rp20.000. Sayur bayam dan kacang panjang dari Rp12.000 per kilogram menjadi Rp24.000. Kenaikan harga sayuran di Batam ini menurut pedagang dikarenakan faktor cuaca dan persediaan sayur yang menipis di tingkat distributor. Kacang biasa 12, sekarang 24 juga jadi kacang. 24 juga ya. Timun pun naik, timun. Biasa 8, 10, hari ini 14. Ya. Jagung normal lah 10.000. Nah, yang naik lagi, yang lain apa lagi? Sayur-sayuran. Sawi 25 juga. Jelang Natal dan Tahun Baru 2025, sejumlah harga komoditas pangan merangkak naik di sejumlah daerah. Di Pasar Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, misalnya harga bawang merah tembus Rp40.000 per kilogram. Sebelumnya bawang merah seharga Rp30.000 per kilogram, sementara harga tomat naik menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Akibat kenaikan ini, pedagang mengeluhkan banyaknya pembeli yang mengurangi pembelian. Ada kenaikan bawang merah dengan Rp40.000. Hanya tadinya Rp30.000 sekarang Rp40.000. Oh, gitu. Terus tomat sendiri? Tomat Rp15.000. Rp15.000. Sebelumnya? Sebelumnya Rp10.000, Rp12.000. Sekarang Rp15. Cabai? Cabai ini Rp40. Cabai rawit merah? Cabai rawit merah, ya. Oh, sebelumnya? Sebelumnya sih Rp30, Rp25. Ini sejak kapan sih kenaikan? Ya, karena sejak kemarin ini cuaca ini buruk lah. Harga daging sapi dan ayam potong di Pasar Kota Kendari mulai melonjak naik jelang Natal dan pergantian tahun. Kenaikan harga sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Harga daging sapi dijual Rp140.000 per kilogramnya dari sebelumnya tercatat Rp110.000 per kilogram. Sementara harga ayam potong broiler per kilogram dijual Rp29.000 dari sebelumnya Rp22.000 per kilogram. Sementara untuk penjualan persatuan ekor ayam potong melonjak hingga Rp90.000 dari sebelumnya berada di kisaran Rp70.000 per ekor. Ya, berapa itu Pak yang naik? Dari harga ayam tadinya harga 22, sekarang 29. Itu per kilo, Pak? Kalau per ekor, Pak? Kalau per ekor yang tadi 70, sekarang 80. Saya rasa bisa
bisa Pak? Dalam tahun baru dengan Mendukung pemerintah dalam program swasembada pangan dan makan bergizi gratis, Badan Karantina Indonesia mengimpor puluhan ekor bibit sapi perah asal Australia. Pemilihan bibit sapi akan melewati proses pemeriksaan dari karantina hewan dan uji laboratorium untuk memastikan bibit sapi perah tersebut sehat. Badan Karantina Indonesia menerima impor 50 ekor bibit sapi perah bunting asal Australia yang dikirim melalui Terminal Kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tidak hanya itu, Balai Karantina juga mendatangkan 200 ekor kambing perah dan 400 bibit domba Dorper. Langkah impor ini dalam rangka meningkatkan populasi dan produksi susu nasional sebagai bentuk program Astacita dalam mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda mengatakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian bersama pelaku usaha mendatangi sapi perah, kambing perah, dan domba Dorper dari Australia. Ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pemasukan sapi perah dari luar negeri ke Indonesia dalam rangka meningkatkan populasi dan produksi susu nasional. Tadi sudah dilakukan pengecekan oleh teman-teman dari karantina hewan, dan tentu ini adalah model strategi kolaborasi yang sangat luar biasa. Kami dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan terus mendorong para mitra peternakan untuk tadi mendatangkan sapi perah ke Indonesia, dan kita permudah perizinannya, kita berikan dukungan, dan alhamdulillah hari ini perdana melalui udara telah sampai, dan tentu ini berasal dari negara dan usaha yang telah disetujui pemerintah. Balai Karantina Indonesia memastikan bibit ternak yang masuk ke wilayah Indonesia aman dan bebas hama penyakit hewan karantina atau HPHK. Nantinya hewan ternak ini akan dilakukan serangkaian tindakan karantina hewan di instalasi karantina hewan untuk pengujian laboratorium. Ini untuk memastikan bibit sapi perah tersebut sehat dan terhindar dari penyakit. Hakina Jili, Compos TV, Tangerang, Banten. Mahkamah Konstitusi telah menerima 153 gugatan perselisihan hasil pilkada tahun 2024. Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo mengatakan jumlah tersebut terdiri dari pengajuan PHP Bupati dan Wali Kota. Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo mengatakan MK telah menerima sebanyak 153 permohonan yang terdiri dari 120 Bupati dan 33 Wali Kota. Saat ini untuk permohonan perselisihan hasil pilkada gubernur masih belum ada yang masuk, termasuk dari DKI Jakarta. Menurutnya setiap daerah memiliki batas waktu yang berbeda, dilihat dari 3 hari setelah KPU daerah menetapkan hasil perolehan suara. Kabupaten kota ya, kalau provinsi kan belum ada yang masuk. Kalau untuk yang gubernur dan wakil gubernur udah ada? Belum ada, tapi batas waktunya sampai kapan itu Pak? Ya batas waktu kan masing-masing berbeda, tergantung provinsi itu KPU provinsi menetapkannya. Kalau sudah ditetapkan baru 3 hari kerja sejak ditetapkan itu berlaku masa pendaftaran. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo memastikan tidak akan menugaskan hakim yang memiliki konflik kepentingan dengan pihak berperkara dalam sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2024. Hal ini pernah dilakukannya saat menangani sengketa pada Pilpres beberapa waktu lalu. Undang-undang kekuasaan kehakiman tidak membedakan terhadap perkara yang seperti apa. Sepanjang perkara itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau badan peradilan di luar MK pun kan sama ketentuannya. Bukan perkara jenis apa, tapi disitulah konflik of interest itu melekat kan. Jadi tidak membedakan perkara apa. Sepanjang ada kepentingan yang berbenturan ya nanti perlakuannya sama. Tapi sejauh ini belum ada ya, karena masih dalam proses. Kan belum ada perkara yang kita bisa baca karena kan masih permohonan awal belum.
Pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta Pramono Anung Rano Karno menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta yang memenangkan pasangan nomor urut 3 dengan memperoleh 50,07% suara. Tim Pram Rano mempersilahkan apabila paslon lain tidak terima, maka bisa mengajukan gugatan kepada MK tanpa harus merekayasa cerita. Ketua Tim Pemenangan Pram Rano, Lis Hartono atau Cak Lontong, menyampaikan pesan. Pramono Anung dan Rano Karno merasa bersyukur atas antusiasme warga Jakarta. Mereka juga mengapresiasi seluruh upaya yang telah dilakukan para penyelenggara pilkada tahun ini. Cak Lontong mengatakan dari total 8 juta lebih DPT Provinsi Jakarta, lebih dari 2 juta warga memilih Pram Rano. Kemenangan Pram Rano kali ini diklaim sebagai kemenangan warga Jakarta. Paslon 03 telah sah memperoleh suara tertinggi dalam kontestasi Pilgub Daerah Khusus Jakarta 2024 dengan 50,07% dan unggul merata di seluruh kabupaten kota se-DKI. Dan dari 50,07% itu sama dengan 50% plus 2.925 suara. Dan ini kita menyambut baik karena ini adalah kemenangan warga Jakarta, kemenangan kita semua, dan ini akan lebih mempercepat kalau memang nanti hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita ke Papua, rapat pleno rekapitulasi surat suara tingkat kota Jayapura berlangsung ricuh. 2 masa pendukung calon wali kota saling serang dengan batu di depan gedung lokasi pleno berlangsung. Pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kota Jayapura yang berlangsung di salah satu hotel di distrik AB Pura, kota Jayapura ricuh. Kericuhan berawal ketika kedua masa pendukung saling beradu argumen. Tiba-tiba salah satu masa pendukung melempar dan terjadi aksi saling serang. Personil gabungan TNI Polri melakukan tindakan tegas dengan mengeluarkan tembakan gas air mata demi membubarkan kedua masa yang terlibat bentrok. Tidak ada korban dalam aksi saling serang ini, namun polisi akan mengejar pelaku yang memprovokasi massa untuk melakukan aksi saling serang. Polisi menghimbau kedua pasangan calon untuk tidak mengerahkan massa ke lokasi pleno sehingga pleno rekapitulasi berjalan aman hingga selesai. Tugas kami dari TNI Polri sudah melakukan penyekatan, terutama yang paling utama adalah tempat objek kegiatan dan personil yang dari penyelenggara sendiri maupun saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon ya, dan pasangan calon. Kemudian karena ada provokasi dari salah satu pihak ya, sehingga terjadi sedikit insiden yang kecil. Namun ya kami bisa melakukan penguraian massa. Ya memang ada pasukan PH kami ya, melakukan SOP yang ada ya agar tidak ada benturan massa yang terjadi dengan dua kelompok. Gus Mudlor dituntut 6 tahun, 4 bulan penjara. Nusantara Kini segera kembali. Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan yang kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Bionetra, solusi kesehatan mata. Bionetra, mata sehat, jernih melihat. Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya menjatuhkan tuntutan pidana penjara selama 6 tahun 4 bulan kepada Ahmad Mudlor Ali, Bupati Nonaktif Kabupaten Sidoarjo. Ahmad Mudlor Ali dituntut atas dugaan korupsi pemotongan dana insentif pajak di BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Senin siang, Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya menjatuhkan tuntunan pidana penjara selama 6 tahun 4 bulan kepada Ahmad Mutlor Ali, Bupati Nonaktif Kabupaten Sidoarjo. Dia diduga melakukan korupsi pemotongan dana insentif pajak di BPBD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan, Gus Mutlor menerima uang hasil praktik pemotongan insentif ASN di lingkungan BPBD Sidoarjo yang dilakukan terdakwa Siskawati dan Ari Suryono. Sejak triwulan keempat tahun 2021 hingga triwulan keempat pada tahun 2023, total nilai korupsi BPBD mencapai 8,5 miliar rupiah. Gus Mutlor diduga menerima pembagian senilai 1,4 miliar rupiah. Jaksa KPK juga menuntut Gus Mutlor dengan denda sebesar 300 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan pengganti, serta pidana tambahan membayar uang pengganti yang telah digunakan senilai 1,4 miliar rupiah, atau jika tidak dibayar diganti pidana selama 3 tahun. Jaksa KPK Andri Lesmana mengatakan terdakwa melanggar undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Terhadap terdakwa Pak Ahmad Mutlor untuk pidananya 6 tahun 4 bulan dan dikenakan uang pengganti juga, dan dengan subsidiarnya 3 tahun. Ya. Dendanya berapa tadi Pak? Dendanya 300 juta, subsidiar 6 bulan. 6 bulan. Ya. Kita bukti dakwaan pasal berapa tadi? Pasal 12 huruf F. Kecil ya? Huruf F. Karena F itu kan pemotongan, kalau E itu kan pemerasan. Sementara kuasa hukum Gus Mutlor, Mustafa Abidin mengatakan pihaknya akan mengirimkan surat nota pembelaan. Tapi sekali lagi kami tegaskan bahwa saya selaku penasehat hukum dari Bapak Ahmad Mutlor, tentu kami sangat berseberangan dan sangat berbeda pendapat dengan tuntutan dari penuntut umum tersebut. Sehingga kami sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya pembelaan yang nanti juga akan kami terus sempurnakan dan rencananya akan kami bacakan pada tanggal 16 hari Senin Desember tersebut. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Niputu Sri Indrayani telah menjatuhi vonis terhadap 2 terdakwa dalam perkara ini, yaitu Siskawati mantan Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Ari Suryono mantan Kepala BPBD Sidoarjo. Keduanya dijatuhi vonis 4 tahun dan 5 tahun pidana penjara. Juli Susanto, JTV Surabaya, Jawa Timur. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mencatat 80.000 PMI bekerja di Kamboja sebagai operator judi online dan scamming. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengatakan Kamboja bukanlah negara tujuan resmi bagi pekerja migran Indonesia. Kebanyakan para PMI tersebut berangkat dari Indonesia menggunakan visa wisata, bukanlah visa kerja. Menurutnya, pemerintah tidak memiliki kebijakan resmi untuk memberangkatkan PMI ke Kamboja dan ini merupakan kasus tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah sedang mengkaji kebijakan untuk membatasi pengiriman PMI ke Kamboja, salah satunya dengan menerapkan syarat kepemilikan rekening dengan saldo minimal 50 juta rupiah bagi pemohon paspor wisata. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi peluang PMI untuk bekerja di Kamboja. Yang rata-rata bekerja di operator judi online dan scamming. Ya. 80.000 ini berangkatnya dari Indonesia itu pakai visa wisata, visa turisme. Mereka biasanya berangkat dari Indonesia ke Thailand dulu, ke negara-negara transit dulu, baru ke Kamboja. Jadi sekali lagi di sana kita tidak punya. Masih dari sorotan kriminal, ratusan siswa dan guru SDN Babadan 1 Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur menggelar doa bersama untuk Agus Komarudin yang menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh adik iparnya sendiri. Siswa dan guru sangat kehilangan sosok korban karena dikenal baik dan penyabar. Seluruh guru dan para siswa mengikuti doa bersama di aula sekolah mereka. Para siswa juga membawa nasi berkah dan bertepatan dengan 7 hari meninggalnya korban Agus Komarudin. Kepala Sekolah SDN 1 Babadan, Putut Retno Utomo mengatakan doa bersama adalah sebagai bentuk rasa kehilangan atas kepergian almarhum Agus Komarudin. Ia juga berharap kejadian ini tidak terulang kepada para guru ataupun orang lain. Almarhum Agus Komarudin merupakan guru di SDN 1 Babadan dan dikenal baik, sabar, dan ringan tangan membantu sesama guru.
dinas, Pak Agus mau membantu walaupun itu Pak Agus sangat ikhlas, gitu aja. Terus mengenai mengajar, Pak Agus adalah sosok yang dekat dengan anak-anak. Kurang dari 24 jam, Satreskrim Polres Kediri berhasil menangkap pelaku pembunuhan satu keluarga di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pelaku adalah adik kandung korban karena sakit hati tidak diberi pinjaman uang. Kasus perampokan disertai pembunuhan terhadap satu keluarga di Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri akhirnya terungkap. Pelaku pembunuhan adalah adik kandung korban Kristina yang bernama Yusa Cahyo Utomo, warga Kabupaten Lamongan. Pelaku tega membunuh kakak kandungnya sendiri dan keluarganya karena sakit hati tidak diberikan pinjaman uang. Pelaku menghabisi kakak kandung dan juga kakak iparnya dengan menggunakan palu. Sementara dua keponakannya juga dihabisi dengan menggunakan palu saat tertidur di dalam kamar. Kapolres Kediri AKBP Bimo Arianto mengatakan motif pelaku tega menghabisi nyawa ketiga korban karena sakit hati tidak diberikan pinjaman uang. Setelah menghabisi 3 korban, pelaku melarikan diri dengan membawa mobil dan harta berharga lainnya milik korban. Tersangka adalah adik kandung dari korbannya sendiri. Atas nama Yusak, dia residivis, mantan pelaku jambret. Motifnya adalah karena diduga tersangka sakit hati dengan korban karena berusaha meminjam uang dan meminta bantuan uang kepada korban, namun korban tidak bisa membantu. Lalu kemudian sakit hati dan melakukan tindakan pembunuhan tersebut. Penangkapan ada perlawanan? Ya, karena di situ ada perlawanan, maka kita laksanakan tindakan tegas terukur, kita hadiahi dengan timah panas. Pelaku menghabisi korban menggunakan cara apa? Pelaku melihat lebih dekat alat musik saluang. Nusantara Kini segera kembali. Visospek sudah terbukti dapat membantu penyembuhan penyakit mata. Karena Visospek terbuat dari 100% bahan herbal alami yang aman dikonsumsi secara rutin setiap hari. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur telah menemukan obat yang efektif seperti Visospek yang telah membantu kesehatan pada mata saya. Terima kasih Visospek. Visospek, mata sehat, jernih melihat. Jatim Gaspol, gagasan politik Jawa Timur. Populariti aja kalau kita nggak punya kemampuan berbicara, bagaimana orang bisa yakin sih sama kita? Ini membutuhkan kerjasama yang baik lah antara elemen pemerintah sebagai eksekutif gitu dengan kami yang ada di legislatif. Kita ketemu untuk membicarakan hal-hal bagi kebaikan banyak orang. Kalau ditoto dengan baik, mungkin energi yang dikeluarkannya bertahap, mungkin hal-hal itu bisa dicegah. Supaya kedepannya memang benar-benar diperhatikan. Jika Anda berkunjung ke Desa Wisata Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Anda bisa menyaksikan seniman dengan alat musik saluang. Berikut selengkapnya. Sarupaikulah aktivitas keseharian Safarizal bersama sejumlah kawannya di Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Setiap harinya ia menampilkan keahlian bermain alat musik tradisional Minangkabau saluang di sebuah pondok di desa terindah di dunia tersebut. Otomatis penampilan Safarizal itu menjadi perhatian masyarakat pengunjung Nagari Pariangan.
Mendengar harmoni dari alat musik iko membuat setiap pengunjung nan datang ke negari Pariangan pasti ingat jo rindu ke kampung halamannya. Terutama untuk perantau nan hanya bisa sesekali pulang kampung. Safarizal bin Suwarno juga merupakan pengrajin pembuat alat musik saluang. Inyo mengaku setiap hari mampu membuat 5-7 alat musik. Tergantung kesulitan jo jenis alat musik nan inyo buat. Dek sebab itu, sembari menghibur wisatawan yang datang, Inyo juga membawa sejumlah saluang untuk dijual. Saya nampak aku membuat eko, manggalai eko di samping itu, di kedai, di samping di kedai apa di pariwisata. Di pariwisata aku istilahnya mencari lah tradisi awak kau nan orang kampung nan lama-lama di Jawa tu, nan di Jakarta, nan di pokoknya di perantauan. Kadang-kadangnya lah tua di perantauan, pulangnya sekali-sekali ke negari tua Pariangan. Kadang ada ambuhan sarueh talang ko atau basaluang atau babansi, tasinta hatinya untuk kemari. Selain membuat alat musik saluang, Safarizal juga membuat beberapa jenis alat musik lainnya, sarupa bansi jo saruliang. Untuk cek buah saluang dijual 100.000 hingga 200.000 rupiah tergantung jenis jo ukiran di alat musik itu sendiri. Dari Tanah Datar, Afriandi, Padang TV. Melihat lebih dekat upaya warga NTT melestarikan tradisi pasar barter, Nusantara Kini segera kembali. Mengapa harus memilih kapsul Ajaib Bio 99? Kapsul Ajaib Bio 99 diproses secara higienis menggunakan teknologi berkualitas tinggi, sehingga tiap kapsul Ajaib Bio 99 berkhasiat melindungi tubuh dari serangan penyakit kolesterol, hipertensi, jantung, stroke, dan lain-lain. Karena adanya berkat kapsul Ajaib Bio 99, alhamdulillah segala penyakit sembuh semua. Pelakraan saiki yo ono nang pojok kampung dina Senin sampai Kemis. Ojo lali yo rek. Pasian ini terus melaju hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga derby Della Madonia di jornada kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persupaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Gempuran modernisasi tidak membuat warga desa Lamalera, Nusa Tenggara Timur kehilangan jati diri. Agar tidak melupakan akar budayanya, mereka terus melestarikan tradisi turun-temurun seperti pasar barter. Desa Lamalera terletak di selatan Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Desa ini memiliki jumlah penduduk sekitar 3.000 jiwa. Hidup di pesisir pantai membuat masyarakat Desa Lamalera menjadikan kegiatan berburu ikan paus sebagai pekerjaan. Tulang belulang berukuran besar menjadi tanda bahwa aktivitas berburu paus merupakan tradisi menahun. Bagi warga Lamalera, berburu paus sudah menjadi bagian dari budaya, kepercayaan, dan penggerak sektor ekonomi. Aktivitas berburu ikan dilakukan penduduk Lamalera setiap hari, kecuali hari Minggu, karena mereka beribadah. Salah satunya dilakukan warga bernama Butun. Pukul 7 pagi menjadi awalnya untuk menuju lautan lepas.
Selain ikan paus, Butun juga berburu ikan besar lainnya seperti pari, hiu, dan lumba-lumba. Butun telah menjadi lamava selama 5 tahun. Lamava merupakan julukan untuk penombak paus. Lamava dipilih berdasarkan ketangkasan, kekuatan, dan ketangguhannya saat melawan paus. Karena berisiko tinggi, tidak separah penduduk Lamalera bisa menjadi lamava. Dari ketemburun saya punya, tapi dari pengalaman. Yang karena selama ini kan yang juru tikam itu dari keturunan. Tapi karena kemauan saya, akhirnya saya jadi juru tikam. Sebelumnya Butun hanya menjadi seorang matros atau anak buah kapal. Menjadi seorang lamava tidaklah mudah. Salah satu tantangan lamava adalah ketika harus mengambil patahan tempuling yang berada di tubuh paus yang menyelam. Ada kalanya ketika menombak paus, tempuling patah akibat kekuatan manuver sang paus. Selain itu, lamava harus menguasai karakter ikan yang diburu dan mengetahui pergerakan arus dan angin laut. Teknik berburu paus berbeda dengan teknik berburu ikan besar lainnya. Contohnya kalau umpan dorong naik, itu berarti ikannya semua juga naik. Tapi kalau tidak juga tidak. Tapi kalau dorong lompat di sebelah barat, tapi mainnya di sana, di timur. Jadi dorong lompat situ, tapi tidak boleh ke sana. Kita harus kembali ke sini. Terus pari juga sama. Kalau dia banting ke sini, berarti sebentar dia mainnya itu dia sana. Dalam berburu paus, lamava dibekali tempuling, yakni tombak khusus untuk menembus kulit paus yang tebal. Panjang tempuling sekitar 4 meter, dilengkapi mata tombak dari besi sepanjang 30 cm. Pada ujung gagang tempuling diberi ikatan tali yang cukup kuat yang digunakan untuk menarik badan paus yang berhasil ditombak. Bagian paus yang biasa diincar lamava adalah kepala. Mereka loncat dari perahu dengan mata tombak terhunus menuju tempurung kepala paus. Perahu yang digunakan pun perahu khusus yang disebut paledang. Perahu ini tak dilengkapi motor seperti perahu kebanyakan, agar tidak melukai paus saat berburu. Di kiri dan kanan paledang ada rentangan kayu sebagai penyeimbang sekaligus sebagai pijakan kaki penumbak saat berburu. Untuk melaju ke tengah laut, paledang mengandalkan layar yang terbuat dari anyaman daun pandan. Jurumudi harus mahir mengarahkan perahu itu menuju paus sasaran. Ada beberapa teknik yang harus diperhatikan lamava bila ingin berburu paus. Namun tidak jarang lamava gagal mendapat buruan meski sudah melaut seharian. Cara untuk menikamnya itu bagaimana? Bambunya itu lepasnya bagaimana baru lompat. Dan itu kalau kita dapat kesalahan berarti malam pulang dari laut itu kalau sepertinya contohnya saya kalau pulang dari laut kalau ada kesalahan berarti saya malamnya saya ke guru. Inilah guru yang dimaksud Butun. Mateus Daeng Bang adalah seorang lamava senior di Lamalera. 26 tahun sudah Mateus menjadi juru tikam. Kepiawaiannya berburu ia bagikan ke lamava lainnya. Tak hanya mengajarkan teori, Mateus juga ikut mendampingi langsung saat berburu ikan paus. Kita punya anak-anak yang sekarang generasi itu ada kalanya takut itu, tapi saya omong mereka bilang jangan takut. Di belakangmu ada saya. Saya tetap dorong, biar saya peledang lain. Tapi sebentar itu kamu pulang itu, saya omong dengan pemilik peledang. Dia tikam salah itu lepas. Mungkin pada dirinya tidak kuat. Nanti ada hari besoknya. Baru dia kuat itu pasti ikan itu kita dapat. Selain tradisi menombak paus, warga Lamalera juga masih melestarikan tradisi jual beli dengan cara barter atau menukarkan barang dengan barang. Warga memanfaatkan hasil tangkapan laut untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satunya menjual di pasar barter.
Pasar barter dilaksanakan seminggu sekali pada Kamis pagi. Di pasar ini, warga Lamalera bertukar hasil laut dengan hasil bumi yang dibawa warga dari gunung. Biasanya satu potong ikan paus kering dapat ditukar dengan satu sisir buah pisang. Jika dirupiahkan, 3 potong ikan kering dijual seharga Rp50.000. Seperti masyarakat Lamalera lainnya, Paulus Stanislaus Atak Belen juga menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Namun di usianya yang sudah tidak muda, Paulus hanya melaut saat mendengar teriakan baleo yang artinya ada paus terlihat di laut. Saat tidak melaut, ia membuat kerajinan tangan berupa cincin berbahan gigi paus. Mengolah gigi paus dipilih lantaran hasil olahannya diminati banyak orang, serta menambah penghasilan. Satu cincin gigi paus dibanderol dengan harga Rp300.000 hingga Rp500.000. Melaut itu adalah kehidupan ibu dari Lamalera. Laut itulah yang menghidupkan masyarakat Lamalera. Cuman minta supaya kehidupan orang Lamalera dengan laut yang sebagai nafas kami orang Lamalera itu jangan diganggu. Hanya itu saja. Jangan diganggu. Itu harapan saya. Biarkanlah kami bekerja seperti apa yang kami lakukan sekarang untuk bisa menghidupkan keluarga kami. Bagi warga Lamalera, paus merupakan berkah yang dikirim untuk menjaga kehidupan dan kelestarian budaya kampung yang secara turun-temurun dijaga istiadatnya. Mempertahankan budaya itu indah supaya manusia bisa mengenal dirinya sendiri dan tidak tercerabut dari akar budayanya. Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, Kejari Serang bedah rumah warga miskin. Kami segera kembali. Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan yang kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Bionetra, solusi kesehatan mata. Bionetra, mata sehat, jernih melihat. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. However, the Supreme Court immediately suspended the 2 judges after they were officially detained by the Attorney General's office. The war has displaced around 90% of Gaza's 2.3 million population. Hundreds of thousands are now living in tent camps along the coast. This was done to show solidarity and support for Baito State Elementary School for teacher Supriani, who is currently on trial for alleged abuse against her student. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Sumambiru, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, Kejaksaan Negeri Serang menggelar kegiatan bedah rumah warga miskin. Kegiatan ini dilakukan karena
ingin menunjukkan masih banyak warga miskin di Kota Serang yang membutuhkan bantuan perbaikan tempat tinggal. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di Nusantara Kini hari ini. Saya Puri Anindita beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kejaksaan Negeri Serang, Banten memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia dengan cara memberikan 5 kunci rumah kepada warga miskin yang tersebar di wilayah hukum Serang, Banten. Warga miskin yang menerima bantuan bedah rumah tak bisa menutupi kebahagiaannya karena memiliki rumah idaman yang layak dan bisa jadi tempat berlindung saat hujan turun. Salah satu penerima bantuan bedah rumah asal Kecamatan Cikesal mengucapkan syukur karena rumahnya yang rusak kini berubah menjadi rumah yang layak huni. Pas ada ini di sini, alhamdulillah 1 minggu kita sampai sekarang, alhamdulillah udah punya rumah bagus. Sekarang udah bisa layak di tempatnya. Alhamdulillah musim hujan saya nggak capek-capek lagi mondar-mandir nyari ember, nyari baskom sekarang. Nggak bocor ya? Nggak bocor, sekarang udah bagus. Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Tulus Mustafa, dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, dia pihaknya memilih untuk membedah rumah warga miskin. Program bedah rumah ini merupakan hasil kerjasama dengan perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan. Adapun biaya bedah rumah per 1 unit menghabiskan biaya 70 juta rupiah. Alhamdulillah kemarin melalui BPJS Naker juga kita jalin komunikasi untuk program bedah rumah untuk warga kita yang berhak untuk dibedah rumahnya. Alhamdulillah dana CSR-nya diberikan, akhirnya kita fasilitasi, kita awasi saat proses pembangunan biar tidak ada penyelewengan atau istilah kerennya zaman sekarang ini korupsi. Alhamdulillah ada jadi, terus ada yang aset atau tanahnya itu belum bersertifikat, kami juga akan fasilitasi untuk pengurusannya biar jelas juga secara hukum bukti kepemilikannya. Dalam penentuan penerimaan bantuan bedah rumah, tim Kejaksaan Negeri Serang turun langsung ke lokasi untuk melakukan survei kelayakan. Diputuskan 5 orang warga yang layak menerima bantuan, diantaranya warga Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, dan warga Kelurahan Sewor, Kota Serang. Suhendi, Pos TV, Kota Serang, Banten. Saya jualan sate gulai kambing di wilayah Kebraon. Kebetulan saya binaan daripada Lembaga Manajemen Infak Surabaya. Usaha ini adalah warisan dari kedua orang tua saya, berdiri sejak 1976. Alhamdulillah bantuan LMI berupa modal usaha bisa kita buat untuk membuka usaha kembali. Kita juga mendapat supervisi tiap 3 bulan sekali, dikunjungi untuk dilihat bagaimana perkembangannya. Kami sebagai LAS LMI Surabaya memilih Pak Anas untuk menjadi mustahil binaan kami karena beliau bukan sosok yang sangat teguh. Beliau berjualan meski beliau memiliki keterbatasan fisik. Harapan kami Pak Anas sebagai binaan mustahil kami usahanya lebih berkembang lagi dan juga bisa mempunyai banyak pelanggan dan bisa membantu Pak Anas untuk kehidupan sehari-harinya untuk memenuhi kebutuhannya.
Semoga LMI terus berjaya, berkibar, banyak donatur yang menempatkan dana infaknya, sodakonya ke LMI, dan punya pula UMKM binaannya. Semoga dengan bantuan LMI, baik modal usaha, pelatihan, lebih berkembang lagi dan lebih berkembang lagi, banyak menerima karyawan yang dari disabilitas. Terima kasih.